Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali mempelajari tematik 5H tentang lingkungan sahabat kita. Dan hari ini kita akan mempelajari subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 4 dengan bidang studi PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, bidang studi pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, yaitu tentang menelaah keragaman sosial budaya di masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi dengan materi pokok adalah mencintai produk Indonesia untuk kemajuan bangsa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang ketiga, bidang studi bahasa Indonesia, membaca teks non-fiksi. Mari kita mulai. Yang pertama, PPKN. Ayo telaah. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi, yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil akal pikiran manusia. Namun secara umum, budaya adalah keseluruhan dari sistem gagasan, hasil karya, dan tindakan manusia yang menjadi nilai, serta asumsi tentang kehidupan. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman kebudayaan, yaitu kebudayaan etnik dan juga kebudayaan asing yang telah ikut masuk ke Indonesia. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia harus menjadi ciri khas tersendiri bagi negara Indonesia, guna menunjukkan betapa banyaknya kesenian budaya yang ada di Indonesia dan telah dilestarikan dan dibudayakan oleh bangsa kita. Unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem alat pencaharian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Di buku tematik 5H halaman 87 terdapat teks wacana yang berjudul Jagalah Kebersihan. Bacalah teks tersebut dengan seksama, lalu ayo eksplorasi. Halaman 88, buku tematik 5H. Ya. Temukan 5 keragaman yang terdapat pada teks di halaman 87. Selamat mengerjakan. Kedua, ilmu pengetahuan sosial. Mencintai produk Indonesia untuk kemajuan bangsa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kekayaan alam yang dimiliki suatu wilayah menciptakan produk yang khas daerah tersebut. Keragaman produk tampak dari warna pakaian daerah dan properti tarian daerah. Setiap daerah juga memiliki kain khas yang menggambarkan budaya dan kekayaan alamnya. Ada 33 kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh kain tradisional yang dimiliki Indonesia. Yang pertama adalah songket Palembang dari Sumatera Selatan. Yang kedua, tenun siak dari Provinsi Riau. Yang ketiga, kain tapis yang berasal dari Lampung. Dan yang keempat adalah kain songket Sambas dari Kalimantan Barat. Dan kelima adalah kain sasirangan berasal dari Kalimantan Selatan. Keenam, kain ulap doyo dari Kalimantan Timur. Ketujuh, batik Jawa Indonesia, ini dari
Pulau Jawa. Kemudian kain Taispet, ya, ini berasal dari Maluku. Yang ke-9 ini kain tenun ikat Sumba dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang ke-10 kain songket Pandai Sike dari Sumatera Barat. Berikutnya yang ke-11 adalah kain ulos Batak Toba dari Sumatera Utara. Kemudian yang ke-12 itu kain Kerawang Gayo dari Provinsi Aceh. Kemudian yang ke-13 adalah kain Kofo dari Sulawesi Utara. Kemudian yang ke-14 adalah kain atau pakaian kulit kayu berasal dari Sulawesi Tengah. Kemudian yang ke-15 adalah kain Karawo dari Provinsi Gorontalo. Anak-anak, Indonesia tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga menghasilkan barang dari bidang pertanian, kehutanan, dan industri yang tidak kalah dengan barang negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya barang buatan negara Indonesia yang dijual ke luar negeri atau diekspor. Barang ekspor negara kita diantaranya karet, kakao, sawit, kopi, pakaian, sepatu Cibaduyut, dan kerajinan rotan. Banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menunjukkan minat orang luar negeri sangat tinggi terhadap produk Indonesia. Meningkatnya ekspor akan meningkatkan devisa negara dan penghasilan produsen. Jika semakin banyak produksi, maka akan semakin banyak peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Kita dapat ikut serta memajukan produk Indonesia dengan mencintai barang buatan dalam negeri. Mencintai buatan dalam negeri dapat kita lakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, selalu memakai barang buatan dalam negeri. Yang kedua, selalu bangga saat memakai barang-barang buatan dalam negeri. Dan yang ketiga, ikut serta mengenalkan dan mempromosikan produk dalam negeri di berbagai kegiatan. Sikap cinta terhadap produk dalam negeri akan membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap cinta terhadap produk dalam negeri yang diikuti dengan selalu memakai produk dalam negeri akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produksi akan meningkatkan banyak peluang lapangan pekerjaan. Masyarakat akan memperoleh penghasilan untuk keperluan hidupnya. Hal ini akan menjadikan masyarakat adil dan sejahtera. Ayo eksplorasi. Bukalah buku tematik 5H halaman 91 sampai dengan 92. Berikut ini adalah beberapa produk ekspor Indonesia. Rotan, udang, karet, bumbu rempah-rempah, tekstil, dan kakao. Tugas mandiri. Sebutkan contoh barang jadi yang menggunakan rempah, kakao, karet, rotan, dan udang, dan tuliskan di buku cetak tematik 5H halaman 92. Pembelajaran yang ketiga, bahasa Indonesia. Ayo telaah. Literasi teks yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan budaya suatu kelompok masyarakat. Bacalah wacana yang ada di buku tematik 5H halaman 94. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Adi sampaikan bisa kalian ambil manfaat dan pelajarannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.